Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, pelongo-pelongo, tidak tahu apa-apa, Fir'aun, tolol. Ya enggak apa-apa. Kasus Gibran secara hukum tertulis itu sudah selesai, bahwa dia sah menjadi calon. Tapi karena di atasnya ada moral dan etika, maka ada hukumannya dua. Pelanggaran etiknya itu dikenakan kepada oknum. Misalnya ketua MK yang sudah diberhentikan itu karena jelas-jelas dia terbukti melakukan pelanggaran berat di dalam bidang etika sehingga diberhentikan. Tapi saudara, karena etika ini berkaitan dengan moral, maka sebenarnya hukuman moral, pengucilan sosial, dan cibiran masyarakat akan terus terjadi kepada orang yang melakukan itu. Oke lah, hukum formal tidak mencakup. Tapi kalau setiap orang mengatakan, ini anak haram konstitusi, ini itu kan hukuman sosial di tengah masyarakat, hukuman moral juga. Anda tidak sah, gitu. Anda karena pertolongan paman, karena Anda ini merekayasa hukum. Itu adalah cibiran masyarakat yang tidak akan pernah terhapuskan selama hidupnya. Ini mapnya resmi KPU ya. Dan meskipun ini kita nggak boleh sebut umur ya. Oh, ada yang di ijazah yang dipakai di tahun 2019. Tadi saya minta yang 2014 tapi masih dicari karena mungkin sudah terlalu lama. Kita maklumi aja, yang penting mereka sudah menunjukkan etikat baik. Yang pertama ini kita tunggu untuk memberikan yang 2019. Tadi sudah dapat kotaknya Pak ya. Iya. Untuk meminta yang 2014. Saya bukan diktator. Saya juga bukan pelanggar HAM. Saya tidak memiliki beban masa lalu. Mulyono mabuk kekuasaan. Dia ingin memiliki Indonesia. Kemarin, si Mulyono bangsat itu minta 3 periode. Karena gagal, anaknya dicalonkan dengan cara menerobos segala cara melalui menteri-menteri kepercayaannya. Sekarang ada rencana busuk untuk menjadi RI. Ini sangat berbahaya jika ada anak bodoh yang memimpin negara. Nah, yuk. Jangan bahas politik di tempat umum ya. Ini kan acara anak muda, jangan bahas politik terus. Ya, tiap hari kerja terus. Enggak, kalau saya pengangguran saya ngikut bapak saya terus. Saya kan kerja. Kemarin kan di di salah satu media itu saya dikatain anak haram toh karena nggak pernah ikut kampanye. Ya, kalian ke Solo, kalian lihat aktivitas saya kayak apa. Orang sibuk, orang punya pekerjaan. Nah, saya ingin tahu kalau Bapak dan Ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak begitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya. Jadi sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ya. Atau itu contoh yang salah. Dari sekian banyak barangnya nanti yang dipajang di kantor siapa Foto keluarga mas? Nggak ada foto keluarga mas? Nggak ada foto keluarga. Apa? Bahkan mas. Nah, ini parah nih. Tenang.
ini parah nih. Tenang. Tidak ada yang saya takuti. Kecuali satu, nunjukin ijazah asli ke rakyat. Kaget. Kaget. Saya mau coba lo ya kawan persiapan. Ini parah nih. Pemimpin muda tak mampu urus negara. Yang benar saja, katanya Gibran itu tidak mampu memimpin negara. Katanya pengalaman Gibran itu kurang. Katanya umur Gibran itu terlalu muda. Katanya. Saya lihat selama ini people power-nya tertib kok, tertib dan kondusif dan sepi juga. Emang ada people power tertib dan kondusif? Ya people-nya cuma segitu, Mbak. Cuma sedikit. Inilah yang kerok daripada rusaknya bangsa ini. Seluruh daripada mereka yang tertangkap korupsi bermuara daripada Joko Widodo. Kalian milih siapa? Kenapa nggak Jokowi? Kalau Prabowo? Jokowi, jangan. Biar negara aman. Kalau Jokowi, utang terus. Jadi negara miskin nanti. Sesibuk apapun saya harus mampir ke sini. Karena Gus Miftah itu guru saya yang sering ngasih masukan saya. Apa pandangan Mas Pak Jokowi ini dinasti politik? Menurut Mas gimana? Oh ya, itu saya kembalikan lagi ke warga untuk menilai. Ya itu. Misalnya tidak berkenan ya jangan dipilih. Kalau sudah gol, oke. Anda sekarang dicalonkan akan menjadi cawapres dari berbagai kemungkinan. Mas Gibran sadar nggak? Dicalonkan siapa? Nggak ada. PSI aja udah jelas-jelas tadi tuh. Kalau ngomong pemimpin muda kan udah nggak ada saingan lagi. Umurnya belum cukup. Kan lagi diperjuangkan. Ya kan belum tentu gol juga. Kalau sudah gol, oke. Takutnya nanti nggak ada yang milih. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan dan lain-lain. Gubernur Aceh sendiri gimana menanggapi ini? Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen Ada Napoleon, Jasper, bawal macan ya Pak ya. Bawal bintang, bawal macan ya Pak ya. Bawal bintang, bawal macan ya Pak ya. Bawal bintang, ini kerapu macan ini saya kira luar biasa sekali dan harus ditingkatkan dan sesuai pesan dan perintah Pak Presiden di sidang kabinet dan ratas terakhir, Pak Menteri masih punya PR untuk membuat kampung nelayan. Kalau termul itu apa ya? Termul itu singkatan ternak Mulyono, Bu. Oh, itu hewan laut apa hewan darat kok disebutnya ternak? Itu orang.
Dia kalau nggak dikasih makan diem, kalau dikasih makan gonggongnya gacor. Main saweran, ambil korupsi sana, korupsi sini. Itu bukan jualan pisang Mas itu. Kalau itu jualan pisang bukan. Bukan ya? Pisang tuh kedok. Dibongkar sendiri. Ya Mas Esa ngomong-ngomong itu cuman kedok. Orang pasti bercanda ini. Padahal yang beneran. Iya dari pisang bisa sekaya ini. Orang-orang pasti Mas Esa ini bisa banget bercandanya gitu. Banyak kepala-kepala negara yang berkunjung ke istana, mengunjungi saya, Pak Presiden, semuanya mengeluh masalah pangan. Tapi kita tidak, kita malah surplus. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Pilihan beda boleh, yang penting Bapak Ibu rukun semua, sehat semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Sempat disampaikan dulu tidak asal susunya tidak tahu dari mana Mas. Itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya Mas? Asal susunya, asal susunya. Sebelumnya kan sempat disebutkan tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya. Apa rencananya Mas untuk menstabilkan harga ini? Temen ya? Enggak apa akhir tahun kan memang harganya lagi naik semua ini Bu ya. Insya Allah awal tahun udah stabil ya. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Sahabat ibu-ibu, sahabat Fatayat NU. Iya, katanya kan kemarin nyenyak tidur Pak. Udah ada cerita nggak Pak? Kalau kemarin nggak nyenyak, coba tanyain hari ini nyenyak nggak? Ya, saya juga nggak tahu. Saya kan nggak ikut tidur di sana, ya. Kenapa Mas Gibran bersikap seperti itu? Karena belum lahir, jadi belum paham konstitusi. Ya mohon maaf kalau lahirnya telat. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Saya ingin bertanya kepada Mas Gibran, apa saja kiat sukses untuk generasi muda di masa depan, yang dimana nanti kita akan, di beberapa tahun kemudian nanti kita akan melewati, mengalami, dan mendatangi masa itu. Jadi mohon tips. Belajar yang rajin, besok ujian kan, belajar. Dah, sama nurut sama Pak Kiai, dah 2 itu cukup ya. Dah itu aja kiat sukses, apalagi ya. Nggak ada kiat sukses yang lain ya. Belum diketemuin Mas Gibran. Ketika sampai di Jakarta nanti agendanya apa dulu? Ketemu Pak Jokowi dulu kan? Enggak sih, saya mau mandi dulu di hotel ya. Bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri? Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Pembangunan master plan segala macam, ada diskusinya dulu kan?